Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini dan di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan serta selalu dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Seperti biasa, ada hal-hal yang akan saya sampaikan pada video hari ini. Saya mengambil semboyan yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pada intinya adalah memiliki makna yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat menurut saya. Mari disimak berikut ini. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Terus kita ini sekarang tidak terasa lagi akan menginjak bulan suci Ramadan atau ibadah puasa Ramadan. Semoga kita sampai ke bulan itu dan kita merayakannya dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Semoga sampai. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari video saya ini. Terima kasih. Selesai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah buat video di slide sebelumnya atau part sebelumnya ya. Oke. Saya lanjut. Begini. Inti dari video saya itu adalah pada dasarnya saya mengambil semboyan ya. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara ya. Ya, semboyan ini memang sangat luar biasa dan maknanya juga luar biasa dan sangat bermanfaat. Ya, pada intinya memang teladan buat kita semua, contoh buat kita semua. Jadi semangat, motivasi gitu. Ya, itu saya ambil dari situ. Yang pada intinya saya lupa sih ya, tapi pada dasarnya masih saya ingat sedikit dulu ya, apa namanya, sebentar. Ing ngarsos sung telodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ya, di situ artinya yang saya ingat ya, saya agak lupa ingat sih. Yang artinya sebenarnya di depan memberikan teladan, di tengah memberikan bimbingan, di belakang memberikan dorongan. Ya, sebenarnya ini motivasi semangat ya dari Ki Hajar Dewantara yang saya ambil ya. Ya, tujuannya memang bagus untuk kita, apalagi sebagai rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia gitu ya. Oke, gitu.
Ya, jadi memang pada intinya sih kita harus bisa mencontoh. Kita harus mencontoh, menjadi teladan, ya, menjadi panutan, contoh yang baik bagi yang junior. Ya, jadi kita sebagai, misalnya kita sebagai senior memberi contoh yang baik gitu pada junior. Tapi kalau kita sebagai junior, ya kita patuhi, hormat pada senior selama itu baik dan benar dan tidak melenceng dari ajaran-ajaran tertentu, atau ya pokoknya intinya dalam agama masing-masing, ajarannya masing-masing, ya agama masing-masing, keyakinannya masing-masing gitu. Intinya itu saja sih, satu perkataan dari saya gitu ya. Oke gitu ya. Ini sekarang ya, karena ini sekarang sudah di awal Februari, ya bulan Februari, jadi ya sekarang tidak terasa lagi ya, tidak terasa nanti bulan suci Ramadan akan kita injak ya, akan kita rayakan. Maksudnya bukan kita rayakan, kita laksanakan gitu, kita akan lakukan. Jadi ya tinggal ya kurang lebih beberapa minggu lagi lah ya. Tapi lebih tepatnya sih masih sebulan lebih dikit atau sebulan kurang gitu. Yap, apapun itu pada dasarnya kita akan menginjak bulan puasa Ramadan, bulan suci Ramadan, dan kita akan melaksanakan atau melakukan tugas suci kita, yaitu adalah ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ya. Oke gitu ya. Jadi pada dasarnya ya kita harus bisa mempersiapkan dirinya mempersiapkan. Jangan sampai kita ini tidak siap dengan itu semua ya. Apapun itu kita harus siap. Makanya ibaratnya sedia payung sebelum hujan, kan ada tuh istilahnya begitu ya. Jadi memang kita harus siap dengan segala hal, apapun yang akan terjadi, apapun yang akan muncul di kehidupan kita nantinya, ya kita siap. Jangan sampai kita tidak siap gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari yang akan datang. Jadi persiapan itu memang harus disiapkan dari sekarang ya kan. Berapa tahun lagi kita nggak pernah tahu ya. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terberatnya, resiko terberat ya. Resiko itu bisa datang kapan saja dan di mana saja ya. Pasti ada yang dikorbankan, ada yang ya dirugikan lah, ada juga yang diuntungkan ya, setiap kejadian apapun itu. Maka dari itu kita harus bisa mempersiapkan diri. Jadi kita harus siap mental ya, termasuk nanti akan datang, termasuk ya kalau kita nanti nginjek bulan puasa Ramadan, kita harus siap berpuasa gitu. Kalau nanti kita katakanlah sekarang ini kan musim penghujan ya, kita siap dengan musim penghujan, kemungkinan yang akan terjadi. Musim panas pun sama, musim kekeringan itu kita harus siap, apapun yang akan terjadi. Jangan sampai kita nggak siap, karena kita harus tahu bagaimana perkembangan yang akan datang ya. Maka dari itu kita penting melihat berita, TV, media. Kita dengar informasi atau baca koran, baca ya apa sih, kalau sekarang udah ada handphone tuh, bacalah di handphone ya, katakanlah sosial media ya. Itulah pokoknya. Kalau dulu kan mungkin baca koran, semua informasi penting tuh ada di koran, tuh ada, TV juga ada, atau dulu radio. Nah, kalau zaman dulu mungkin belum ada TV ya, radio. Semua informasi penting ada semua di radio ya.
radio, terus juga mungkin maju ya perkembangan ya, seiring berkembang zaman ya TV lah atau baca koran, informasi ada semua, apa yang terjadi, apa yang akan datang, berita hari ini ya. Kalau sekarang kita baca di browsing lah, internet lah ya, gitu loh ya kan, baca aja di internet ya kan, atau baca di mana lah ya, sosial media itu, sosmed lah ya, baca gitu. Oh ini nih berita hari ini, kemarin terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, atau apalah ya, banyak lah. Atau terjadi, oh ini ada perayaan pesta ini, festival ini, ada tentang ini nih gitu. Itu berita-berita penting gitu. Apapun yang terjadi, ada musibah ini, ada bencana nih, ada apalah gitu, ada tentang ini, peresmian ini, banyak lah. Tentang apa, ada karya-karya, banyak lah. Semua berita itu penting buat kita, berita-berita ya, tinggal kita menyikapinya, berita ini benar apa tidak, itu tergantung persepsi ya, persepsi, perspektif masing-masing seseorang. Jadi kita apapun itu harus tahu kemungkinan yang akan terjadi ya, kayak gitu ya. Saya rasa cukup sampai sini aja ya. Saya tutup dan saya akhiri dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.